DP-nya cuma 3 juta, 3 juta. lu bisa bawa pulang. Betul. Bisa bawa pulang tuh, bisa jadi modal usaha. Halo semua, kembali lagi di vlog gua. Sekarang gua lagi ada di Suzuki Sejahtera Buana Trada Pantai Indah Kapuk nih. Dan sekarang gua mau ngepoin sebuah mobil Suzuki XL7 yang dimana dia adalah saudaranya R3 yang di SUV kan gitu. Nah sekarang kita coba kepoin nih apakah XL7 gitu ya, yang pertama kali keluar tahun 2020 kalau nggak salah, itu sampai sekarang belum ada perubahan, padahal saudaranya R3 udah mengalami facelift dan berubah di berbagai sektor. Kayak yang terbaru dia ada R3 Hybrid teman-teman. Dan sekarang langsung kita kepoin aja lah, yuk. XL7. Sebenarnya XL7 itu nama yang udah cukup terkenal di tahun 2000-an ya. Waktu itu XL7 itu terkenal di sebuah SUV, di Escudo gitu, yang mesinnya 6 silinder. Tapi sekarang XL7 namanya disematkan ke sebuah SUV. Lebih tepatnya ini sih kalau menurut gue adalah SUV crossover teman-teman, gitu sih. Agak kecewa gitu kenapa nama XL7 disematkan di sebuah SUV yang rivalnya tuh ada Expander Cross, kemudian ada BRV, dan kalau nggak salah dia head to head juga dengan Toyota Rush teman-teman. Kalau dulu XL7 itu head to headnya tuh sama CR-V, sama X-Trail. Tapi itu kan dulu. Sekarang zaman emang harus berubah dan kita juga harus berubah gitu teman-teman. Oke, baik lagi kita bahas bagian depannya nih. Walaupun dia saudaranya R3 gitu ya, agak mirip-mirip, tapi depannya tuh berbeda teman-teman tuh. Depannya ini lampunya dia udah LED semua, tapi lampu sennya masih bohlam biasa. Kemudian ada day running light nih. Listnya nih chrome, seperti nyambung ke day running lightnya yang udah LED. Kemudian di sini grillnya kayak gini nih. Terus ada bed Suzuki, di bawahnya di sini ada front skirt yang kayak gini, kayak silver seperti ini. Dan ada fog lamp yang masih bohlam biasa teman-teman di bagian depan. Tapi intinya gua suka sih desainnya tuh sedikit lebih maco daripada R3. Di bagian samping layaknya crossover SUV itu sudah pasti ada upper fender hitam seperti ini mengelilingi bodinya, jadi kesannya tuh lebih berotot, lebih keker teman-teman. Dan ini upper fendernya dia hitam doff seperti ini. Masuk ke bagian ban, dia pakai bannya nih ring 16 dengan profile ban 195/60. Remnya udah pasti lah ya, mobil zaman sekarang depan udah cakram tapi belakang masih tromol. Tapi di sektor keamanan dia juga udah dibekali dengan anti-lock braking system dan brake assist teman-teman. Nah kalau R3 itu kan ring 15. Penambahan ring tersebut juga membuat ground clearance dari si XL7 itu bertambah. Kalau di R3 itu ground clearance-nya sekitar 180 mm. Kalau di XL7 itu 200 mm. Mungkin bukan yang paling tinggi ground clearance-nya. Di lawannya dia itu ada Expander Cross yang ground clearance-nya 225. Itu sama kayak Pajero tuh tingginya. Tapi ini gua rasa sih ground clearance 200 mm itu udah cukup buat teman-teman untuk melalui jalan-jalan yang agak jelek gitu. Jadi
nggak mentok lah bawahnya, lebih aman ketimbang R3 gitu kalau untuk ke jalan-jalan jelek. Nah, dia juga secara nggak langsung karena dengan adanya upper fender seperti ini, panjangnya juga lebih panjang nih dari R3. Dan di samping ini gue juga lupa dia udah smart entry nih. Jadi kalau masuk tinggal mencet udah bisa masuk tuh, dan otomatis di nyalain mesinnya juga udah engine start stop button, nggak perlu pakai anak kunci lagi buat nyalain gitu teman-teman. Di spionnya dia udah tuh udah ada lampu sen, dan ini spionnya warnanya hitam, dan ini roofnya, atapnya itu warnanya hitam, jadi dia dual tone nih, cakep sih. Jadi kesannya kayak lebih oke dilihat kalau dual tone seperti ini. Dan ini adalah tipe yang alpha teman-teman. Dia jadi nomenklaturnya itu yang paling rendah itu ada zeta, di kelas menengahnya itu ada beta, dan yang tertingginya itu ada alpha. Ada lagi yang baru kemarin tuh yang sedikit limited edition adalah Alpha FF, tapi itu unitnya juga terbatas karena ya limited edition. Dan di sini karena ini Alpha, dia ada tuh talang air yang bawaan dari Suzuki Sport. Terus di sini ada roof rail yang ini bukan aksesoris ya, ini bisa benar-benar digunakan kalau teman-teman mau bawa barang yang agak banyak gitu, itu bisa ditaruh di sini. Dan kalau teman-teman mau masang roof box itu juga udah terakomodasi di sini dengan adanya roof rail yang ini keras nih tuh. Kalau di beberapa mobil kan roof rail itu cuman buat pemanis ya, kayak di Rivala gitu. Tapi ini bener-bener bisa difungsikan tuh, keras. Oke sih ini. Dan di bagian belakang sebenarnya auranya masih R3 banget nih, dari mulai lampunya gitu. Ya walaupun dia lebih tinggi dan ditambahi beberapa klading-klading seperti ini tuh, hitam gini. Terus di sini ada juga shield plate kayak gini, warnanya abu-abu yang bikin dia punya aura lebih SUV kayak gitu tuh. Di belakang ini ada sensor parkir satu, ada sensor parkir 2 buah. Kemudian yang membedakan dari R3 adalah dia reflektor ya. Ini modelnya begini. Kalau R3 itu kan horizontal begini, tapi kalau ini nih vertikal nih begini. Lebih gagah sih dilihatnya gitu. Dan ada badge Alpha karena ini yang tipe Alpha. Seperti biasa ada badge XL7, dan lampu belakangnya nih dia udah LED seperti ini, tapi lampu sen dan lampu mundurnya itu masih bohlam biasa teman-teman. Dan di sini spoiler ya, ini langsung bawaan dari Suzuki Sport. Spoilernya kayak gini, agak nonjol banget sih keluar kalau menurut gua ya, opini gua gitu. Ada lampu remnya juga di sini. Kemudian kita coba lihat bagasinya nih. Nah, tuh. Bagasinya kayak gini. Nah, gue lumayan apal nih sama R3. Bagasinya yang di R3 itu yang gue tahu adalah salah satu LMPV yang kapasitas bagasinya itu lega teman-teman. Dan ini menurut gue sih hampir sama, bahkan sama gitu tuh. Kalau bangku row ketiganya difungsikan, ini masih cukup bisa menampung 2 koper kecil gitu. Dan kalau teman-teman ngerasa kurang, ini bisa dilipat. Dan dia bakal ngasih kapasitas yang besar banget tuh. Bisa naruh banyak barang nih di sini kapasitasnya. Terus di sini juga ada kompartemen nih di bawah sini yang cukup lumayan nih buat naruh-naruh sepatu juga bisa nih. Tuh. Dan kalau ini teman-teman masih ngerasa kurang, teman-teman juga bisa ngelipet row keduanya nih. Nah, ini bisa direbahin kalau teman-teman ngerasa kurang nih. Tuh. Jadi bisa rata lantai, volume jadi lebih besar, teman-teman. Tuh. Nah,
jadi rata lantai, bisa naro macem-macem nih. Kalau teman-teman suka road trip gitu ya, ini bisa juga dikasih kasur gitu, terus bisa buat tidur. Sekarang kita coba kepoin bagian dalamnya yuk. Walaupun nih unitnya sayangnya joknya ini udah dilapis kulit, udah nggak ori lagi nih. Tapi sebenarnya ini orinya adalah dia tuh bahannya fabrics nih. Tuh, tapi ini udah dikasih disarungin lah intinya. Sekarang kita coba kepoin bagian dalamnya yuk. Sebelum kita ngebahas bagian interiornya, ada baiknya kita kepoin dulu kali ya bagian mesinnya nih. Nah, mesin yang digunakan XL7 ini itu dia punya kode K15B, berkapasitas 1462 cc, 4 silinder segaris DOHC, 16 valve nih. Mesin ini bisa ngeluarin tenaga sebesar 104,7 PS di 6000 rpm dan torsinya ini 138 Nm di 4400 rpm. Oh ya, mesin ini juga digunakan di R3, Jimny, Baleno, hatchback dan juga carry pickup nih. Jadi soal ketangguhan dan ketersediaan spare partnya harusnya sih nggak perlu diragukan lagi nih. Nah, itu bagian mesinnya ya. Sekarang lanjut nih, kita kepoin bagian interiornya nih. Let's go. Sebenarnya di India itu ada juga namanya XL6 karena dia 6 penumpang. Kalau ini karena dia 7 penumpang, mungkin dinamain jadinya XL7 teman-teman gitu. Nah, ini bagian interior ya, layout desainnya sebenarnya ini ya mirip sih ya sama R3. Bedanya kalau di R3 itu di sini kalau yang hybrid itu udah motifnya udah carcoal gitu ya. Tapi kalau di sini di XL7 ini motifnya kayak karbon gitu, teman-teman. Terus ada list chrome yang di sini memanjang sampai ke list AC yang di sebelah kanan supir. Kemudian setirnya juga ini fix R3 banget tuh. Dia udah tilting tapi dia belum teleskopik. Ini yang gue sayangin sih dari R3 dan juga XL7 ya. Kalau dia bisa teleskopik, mungkin ini lebih ergonomis posisi duduk ya, teman-teman. AC-nya udah digital, udah auto juga, ya sama lah ya kayak R3 teman-teman. Kemudian dia head unitnya seperti ini, dan ini sudah bisa mirroring ke Android atau smartphone teman-teman, tapi dia belum bisa Android Auto atau Apple CarPlay gitu sih, kurang ya. Dan kalau di R3 Hybrid itu dia di setir ya, di bagian kanan itu udah ada cruise control. Tapi kalau di XL7 ini belum ada perubahan nih, masih polos, belum ada cruise controlnya. Tapi poin paling penting di XL7 adalah dia udah dilengkapi dengan stability control nih. Kalau di Suzuki nyebutnya electronic stability program ya kayaknya. Namanya soalnya beda-beda tuh di setiap pabrikan. Nah, sebenarnya stability control ini penting banget sih untuk menunjang keselamatan. Jadi dia kayak meminimalisir mobil mengalami oversteer atau understeer. Oversteer atau understeer, susah banget sih ngomong. Jadi ya kita bisa lebih ngerasa aman lah di jalan tuh gitu. Terus sun visornya di sini juga masih sangat sederhana sekali, belum ada kaca. Di bagian penumpang udah ada kaca, kemudian airbag juga baru 2 nih di sisi pengemudi dan di sisi penumpang. Nah, ini yang gue suka juga dari R3 maupun XL7 adalah dia di sini ada semacam kayak chiller nih. Jadi kalau teman-teman jalan jauh gitu ya, naruh botolnya di sini, itu botolnya akan tetap terjaga nih dinginnya walaupun cuacanya lagi panas. Ini satu terobosan yang cukup berguna banget sih. Kemudian spion di tengahnya ini dia udah cukup canggih nih. Dia udah auto dimming nih, jadi nggak ada cetak-cetukannya gitu. Dan gue lupa cerita tadi, di belakang itu dia udah dilengkapi dengan 2 kamera. Satu untuk standar ya, kamera mundur yang citranya bisa ditampilkan di head unit.
Dan satu lagi ada kamera untuk dashcam nih. Jadi secara bawaan si XL7 ini sudah dilengkapi dengan dashcam di belakang dan juga di depan. Kamera depannya itu ada di sini nih gitu. Dimana kalau menurut gue dashcam untuk saat ini itu bisa dibilang penting sih. Ya semacam CCTV lah. Jadi semisal ada mobil di depan yang mencurigakan, teman-teman bisa merecord nih dari sini. Makanya kalau di depan mobil ini atau di belakang itu jangan coba-coba berkendara secara tidak baik. Bisa jadi yang punya mobil merekamnya melalui alat dashcam ini dan bisa dijadikan barang bukti terus viral. Gawat juga kan kalau zaman sekarang viral yang tidak benar. Makanya hati-hati nih kalau di depan atau di belakang XL7 bisa jadi Anda direkam nih perbuatannya gitu. Kemudian lampu baca oke, masih standar sekali, masih kuning seperti ini. Kemudian ini juga ini kecil banget loh. Tuh, ini kecil banget muatnya. Akomodasinya yang di sini itu kecil banget. Tapi ini bisa berfungsi untuk armrest dan ini cukup membantu nih kalau jalan jauh. Dan yang seperti gue bilang, ini bangkunya dia sudah dilapis nih, udah disarungin. Aslinya dia itu fabric teman-teman, bukan. Joknya pengaturannya dia udah ada head adjuster dan standar ya, reclining maupun sliding, tapi masih berupa pakai otot. Kemudian dia nih Matic 4 percepatan, masih konvensional, belum CVT. Nah, sebenarnya ada nilai plus dan minusnya ya. Kalau secara pribadi ya, gue lebih milih Matic konvensional seperti ini. Satu, durability-nya lebih bagus karena ini kan mobil hitungannya crossover SUV, dimana crossover SUV itu kan seharusnya itu dipakai untuk jalan-jalan yang jauh, road trip gitu, dan agak sedikit-sedikit off-road ringan. Itu menurut gue transmisi Matic konvensional itu lebih cocok sih menurut gue ya ketimbang CVT. Walaupun CVT punya kelebihan juga, dia lebih nyaman dikendarai, artinya tidak ada rasa-rasa hentakan gigi gitu dan lebih irit. Dan Matic konvensional itu juga punya kelebihan lebih terasa gigit sih, artinya kan dia perpindahan giginya kerasa tuh, gigi ke gigi gitu. Jadi terasa lebih natural. Kalau gue sih lebih suka Matic konvensional seperti ini. Lebih kuat lah kalau buat jalan-jalan jauh untuk mobil seperti ini. Kemudian rem tangannya masih pakai otot. Kalau anak zaman sekarang itu mungkin ngeluh ya, rem tangannya masih pakai otot nih, bukan tinggal pencet-pencet gitu. Tapi secara pribadi gue lebih suka rem tangan yang masih begini gitu. Jadi kalau ngerem tuh kerasa gitu lakinya. Dan berasa ngeremnya yakin gitu, dan bisa dipakai ngepot ya. Dan so pasti perawatannya juga lebih gampang ketimbang rem tangan elektrik teman-teman kayak gitu. Nah yang tadi gue bilang nih, setirnya juga udah kulit, enak digenggam, dan dia udah flat button nih. Terus di sini ada list abu-abu seperti ini. Kemudian pencet-pencetannya ya sama kayak di R3. Di sini untuk pengaturan dari entertainment-nya, kemudian di sini untuk Bluetooth dan juga untuk menerima telepon teman-teman. Kemudian speedometer juga ini sama kayak R3 nih teman-teman. Indikator kecepatannya masih jarum seperti ini, kemudian indikator fuel gauge. Di tengahnya ada layar MID dan di paling kirinya itu ada jarum RPM. Layar MID-nya ini bisa memuat informasi tentang di sini driving time teman-teman nyetir udah berapa lama. Kemudian di sini ada jam. Terus ada di sini ada indikator semacam G-force. Ini semacam gimmick sih, tapi asik juga sih di sini. Jadi teman-teman bisa memantau pergerakan mobil teman-teman nih melalui indikator di sini. Kemudian ada indikator torque maupun power. Jadi kalau teman-teman ngegas, nih tuh torque-nya naik maupun power-nya naik. Agak sedikit gimmick, tapi oke sih kalau dilihat kalau buat lucu-lucuan jalan gitu. Jadi teman-teman bisa memantau gitu.
Kemudian di sini juga ada semacam kayak indikator akselerasi maupun brake nih. Jadi kelihatan nih seberapa dalam teman-teman nginjek gas maupun seberapa dalam teman-teman nginjek rem bisa terpantau di sini. Nah, gitu sih. Terus standar ya, ada average fuel economy dan juga range dari BBM. Itu sih. Kemudian ada banyak menu-menu di sini ya, seperti di stand unit, fuel economy, language, fuel reset, temperatur, dan lain-lain. Itu sih intinya di bagian depan yang masih sama kayak di R3. Sekarang kita coba kepoin bagian tengahnya nih. Yuk. Nah, ini bagian tengahnya kayak gini. Ruang kabinnya tuh kayak serasa dimaksimalin banget gitu. Jadi lega. Di sini gue tingginya 180 cm ya. Ini masih cukup bisa terakomodir lah legroom gue. Walaupun ya emang sempit. Tapi kalau teman-teman tingginya nggak setinggi gue, mungkin bisa lebih lapang tuh di sini roomnya. Dan jok di bagian tengah itu proporsinya 40-60. Dia bisa di sliding. Tuh, bisa di sliding sampai segini. Maupun bisa di reclining, teman-teman. Tuh, bisa di reclining serebah ini. Walaupun tidak rebah-rebah banget ya. Tapi gua rasa sih kemiringan seperti ini udah cukup bikin nyaman gitu kalau teman-teman keluar kota. Kita normalin lagi nih, tuh kita normalin lagi, normalnya tuh segini. Dan ini juga udah dilengkapi dengan armrest tuh, jadi bisa lebih santai sih. Dan sayang ya, harusnya di sini dikasih cup holder, mungkin ini bisa lebih baik nih, jadi lebih terakomodir lah kalau teman-teman bawa botol atau minuman. Dan untuk ngecas handphone di sini juga ada power outletnya tuh. Tuh ada power outlet ya, meskipun butuh adapter sih ini. Di depan juga ada tuh, tadi gue lupa cerita. Ada USB aux colokan dan juga power outlet. Headroom gua ini space-nya masih lebih dari 5 jari nih, masih enak banget. Masih lega lah. Gitu, bro. Dan di sini juga ada headrest-nya juga. Tuh, ada headrest di sini dan juga di bagian kiri, tapi di tengah dia nggak ada headrest-nya. Dan di sini tuh nggak ada gundukan yang bikin nggak nyaman kalau kita duduk di tengah. Di sini tuh hampir rata nih di bagian tengah, nggak ada gundukannya. Jadi ya kalau di tengah diisi oleh 3 penumpang, itu penumpang yang di bagian tengah masih cukup nyaman ya, walaupun di sini nggak ada headrest-nya nih sayangnya. Gitu sih di bagian tengahnya. Sekarang kita coba nih ke bagian belakang. Yuk kita langsung aja lah cobain di bagian belakangnya nih, seperti apa sih bagian belakangnya. Yuk. Ini masuknya dia masih berupa one touch, terus kita geser nih, terus kita masuk. Kita tutup dulu biar nggak berisik. Nah ini bagian belakangnya, ini kita bisa reclining nih sampai segini. Coba kita cari posisi normalnya nih. Nah tuh masih segini, masih cukup layak sih menurut gua, walaupun ya emang tidak senyaman di bagian tengah, tapi mostly mobil di kelasnya dia itu row ketiganya kan juga pasti tidak senyaman di bagian tengah atau kiri, tapi ini minimal masih cukup layak lah buat orang dewasa duduk di belakang terus jalan keluar kota gitu. Di belakang ada headrest 2 buah di bagian kiri dan kanan, kemudian juga ada sabuk pengaman nih 3 titik gitu ya. Walaupun di sini ini masih dingklik banget sih begini, tapi oke lah, ini bisa jadi opsional nih kalau kita terpaksa duduk di belakang nih, masih cukup bisa acceptable lah. Walaupun ya
nggak begitu nyaman kayak di tengah. Gua belum ngomongin harga nih, kayaknya kita mendingan ngobrol dulu ya. Harganya berapa nih mobil sebelum kita tes jalan. Jadi sekarang kita coba ngobrol yuk sama orang Suzuki-nya. Nih mobil harganya berapa dan ada diskon atau enggak. Oke lah, kita langsung tanya harga yuk. Kita beli apa enggak ya? Yuk. Gua penasaran nih sama harganya. Nih mobil harganya berapa sih XL7? Nah, di samping gua nih udah ada Bro Dodi nih. Sehat? Alhamdulillah. Bro apa Om? Bro aja. Kelihatan muda dikit, Bang. Kalau Om banget ya? Om banget, benar. Gitu. Oke, bersama Bro Dodi ini. Bro Dodi ini sales dari Suzuki Pantai Indah Kapuk ya? Betul. Pantai Indah Kapuk. Nah, Bro, XL7 ya? Berapa sih harganya dia? Range-nya? Kalau kita kan ada 3 tipe ya, Bang ya. Ya. Jadi ada yang paling bawah tipe Zeta. Zeta paling bawah. Nah, ada manual dan matic-nya juga. Terus di tengahnya ada Beta. Ada Beta. Manual matic dan yang paling tinggi Alpha, Bang. Alpha manual matic juga. Manual matic juga kayak gitu. Itu range-nya kalau dari yang dari Zeta itu dari 240 manual. Alpha sampai 290, Bang. Sampai 290. Belum masuk diskon tapi. Belum diskon. Diskonnya berapa? Diskonnya kalau khusus buat teman-teman yang ngambil di Dodi bisa kasih diskon sampai 25, Bang. 25 juta up. Apalagi kalau kredit. Bisa nggak nih lebih? Bisa, itu kan tergantung nanti kita koordinasi aja. Kalau misalnya ambil kredit, nanti kita bisa ada subsidi silang gitu, Bang. Berarti intinya bisa lebih ya? Bisa, makanya aku bilang tadi 25 up. 25 up tuh. Makanya nih kalau mau lebih, biasanya kan tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Kalau ada sayang bisa kayak lebih. Bisa. Nggak langsung Bisa hubungin bertahan. dia ya nih, nomornya gue kasih di sini nih. Gitu. Terus promo-promo lain nih? Kalau khusus untuk XL7 dan semuanya, kita juga ada program yang namanya bunga syariah, Bang, atau pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah. Untuk yang menghindarkan yang namanya riba. Oh, Kayak anti gitu. riba. Kita juga ada support. Oke. Lagi-lagi semuanya kita sesuaikan dengan apa yang konsumen mau. Seperti itu, Bang. Udah kita kasih hadiah full aksesoris juga. Full aksesoris. Full aksesoris. Kalau untuk yang Alpha kan tuh udah ada spoilernya. Yeah. Makanya seperti abang tadi bilang tuh. Jadi di setiap tipenya tuh agak tipis ya perbandingannya. Iya, tipis. Jadi kalau misalnya di Zeta itu yang paling signifikan itu cuma masih pakai kunci, Bang. Oh, belum smart keyless. entry, belum smart entry dan belum start stop engine button. Betul. Ya. Oh, di tipe gitu. Beta udah. Beta Tapi udah. di tipe Beta belum ada kamera sama belum ada spoiler. Oh. Dibanding dengan Alpha. Jadi kayak gitu tipis-tipis aja. Tapi minimal fitur yang penting banget ya, kayak keselamatan, kayak stability control gitu udah ada ya. Udah ada ya. ABS-nya juga udah ada. ABS-nya udah ada gitu. Paling ya cuman kayak aksesorisnya ya. Aksesoris. Tapi secara velg nggak ada perbedaan, secara interior juga nggak ada perbedaan. Cuman mungkin kalau di Alpha itu kita ada spesial warnanya, warna orange, Bang. Itu ciri khasnya Alpha. Tapi di tipe yang di bawahnya Alpha, di Beta, itu dual tone juga nggak? Nggak ada dual tone. Nggak ya, satu ya? Satu aja. Oke. Itu. Ada promo lagi nggak yang menarik-menarik? Promo lagi, kita juga ngeluarin program DP serba 10 juta, Bang. Jadi cukup dengan 10 juta. Lu bisa bawa pulang? Udah bisa bawa XL7, R3, terus passenger yang lainnya gitu kayak Ignis juga udah bisa. Kayak gitu. Termasuk espresso? Espresso lebih. Kalau biasanya kan kita di DP 8 juta, ini 10 juta. Yang serba 10 juta itu cuma 3 aja sih. Cuma 3 itu ya? Cuma 3 aja. Kalau carry, gue tertarik nih. Kalau carry buat teman-teman yang khusus usaha, cukup dengan TDP 3 juta udah bisa bawa pulang. Tuh, lu kalau mau butuh kendaraan buat cuan, buat usaha ya, carry pick up, ini DP-nya cuma 3 juta. 3 juta. Lu bisa bawa pulang. Betul. Bisa bawa pulang tuh, bisa jadi modal usaha tuh. Apalagi nih Om yang menarik Om? Kalau misalnya untuk DP ringan udah. Ya. Kita juga menyediakan untuk bunga 0%. Bunga 0%. Cuma kita syaratnya dia harus pengambilan tenor di 6 bulan atau 1 tahun. Tenor di 6 bulan atau 1 tahun? 1 tahun paling lama. Iya. Bunga 0%. Jadi misal let's say abang mengambil mobil dengan harga 100 juta, DP-nya 20 juta, berarti 80 jutanya kita cicil
11 bulan. 11 bulan. Bunga 0%. Bunga 0%. Itu tuh. Kayak gitu. Menarik sih. Nah sekali lagi nih kalau teman-teman ada yang mau nanya-nanya tentang XL7 atau unit-unit lain lah ya, Iya, boleh. bisa langsung Teman-teman hubungin bisa langsung hubungin saya. Bro Dodi nih. Betul. Lagi-lagi di sini nih. Ada IG-nya nggak sih? Ada langsung di Suzuki Sejahtera Buana Trada spasi underscore Kontenda Kapuk. Ah, gue cantumin di sini deh. Nanti campur. Siap. Kalau salah ya. Iya. Boleh juga berkunjung ke website saya juga, Bang. Apa tuh? Websitenya ada Promo Suzuki Peak. Promo Suzuki. promosuzukipeak.com. Ah, ntar gue cantumin di sini deh. Ya, boleh juga. Itu aja. Sekali lagi kalau mau tahu tentang XL7 atau mau beli atau mau nanya-nanya atau test drive bisa ya? Boleh banget test Ya, drive. Jadi bisa. kalau misalnya test drive, kita sistemnya 1 hari sebelum datang konfirmasi ke saya. Konfirmasi dulu ya. Biar nanti kita siapkan unitnya, gitu Bang. Dan kita kan harus ngikutin waiting list Bang. Jadi nanti saya yang bantu buat pembookingan, besok tinggal jalan buat test drive-nya aja. Mau di dalam showroom ataupun di luar showroom. Iya. Itu tuh, note tuh, catat tuh ya. Nih nomornya gue kasih di sini. Oke, sama website sama Instagramnya. Yuk, penasaran nih. Boleh, langsung aja. Kita cobain aja lah. Siap. Yuk. Sabuk om. Oh iya. Walaupun dalam komplek harus tetap keselamatan ya. Keselamatan iya. Keuangan dan keselamatan itu always. Keamanan dan number one gitu. Ini enak sih. Awalnya tuh enak. Buat torsi awal ya. Kerasa gigit iya karena dia kan ini masih pakai Matic biasa nih belum CVT. Jadi ya lebih kerasa natural gitu. Kalau CVT kan sama kayak lu bawa Matic tuh nggak kerasa perpindahan giginya. Kita coba radius putar. Wih, ini mobil yang panjang tapi radius putarnya enak ya. Enak banget Bang. Iya. Dapat sekali dapat ya. Sekali cok. Tuh, gede. Enak ya Pre radius putarnya Pre? Oh, kayaknya lumayan ini ya. Iya. Rasa gitu, gitu. Dan suspensinya emang R3 banget ya? R3 banget benar. Tapi agak sedikit keras dikit tapi nggak kerasa banget gitu. Karena konstruksinya emang diciptain barang karena setinggi ground clearance-nya Bang. Kalau misalnya mau disamain saya sama R3 takutnya patah karena kan R3 itu kan lebih kecil ya, lebih pasti ceper. Artikulasi suspensinya pasti dibikin beda ini kan buat nunjang ground clearance yang beda 20 mm. Oh ya, konsumsi BBM-nya berapa sih ini? Normal dalam kota 1/19 Bang. 1/19? R3-nya di 1/21 atau 22. Yang hybrid? Yang hybrid 1/19 ini ya? Iya. Luar kota mungkin bisa lebih. Karena kalau ngomongin tentang konsumsinya itu ngaruh lagi yang namanya AC sama bahan bakar ya. Iya, maka normal sama kaki. Kayak gitu. Dan kesimpulan gue tentang XL7 ini adalah mobil yang dibikin punya capability untuk melewati jalan-jalan yang lebih buruk gitu dari di kota ya, yang butuh ground clearance tinggi. Ini mobil oke sih, dan lebih punya capability daripada R3 untuk bisa menembus jalan-jalan yang semi off-road ya. Gitu. Jadi menurut gua kalau teman-teman punya R3 gitu, suka road trip nih, itu menurut gua ini bisa jadi rekomendasi nih. Salah satu pilihan juga yang harus dipertimbangkan ya. Kalau teman-teman punya R3 terus suka road trip, ini patut dipertimbangkan. Karena ya ini R3 banget tapi lebih punya capability untuk ke jalan-jalan yang jelek.
kalau lu anaknya adventure banget, better lu ganti ke ini nih XL7. Upgrade ke XL7 dan harganya juga nggak beda-beda jauh banget ya. Betul. Iya gitu. Dan ini lagi nih, dia front wheel drive, tapi yang kemarin gua rasain R3 biasa itu kan yang sebelum yang hybrid, itu kan nggak ada traction control. Betul. Nah itu agak masalah di kalau nanjak, stop and go dan jalannya jelek itu agak PR tuh, spin. Iya. Nah kalau XL7, kenapa gue bilang lebih punya capability buat jalan-jalan jelek atau nanjak-nanjak dan jalan-jalan agak adventure, dia juga udah dilengkapi dengan traction control. Betul. Jadi ya lebih oke semestinya kalau dibuat ke jalan-jalan yang jelek seperti itu dan menanjak. Sip, itu aja sih. Sip. Dan so pasti lebih murah daripada rival-rivalan nih. Gitu. Oke deh, thank you. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Thank you Bro Dots. Oke, sama-sama Bang. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.